Untuk mengetahui perkembangan dan kronologis lebih lengkapnya, kita telah terhubung dengan Panit Opsnal Polsek Gading Cempaka, Ibda Mualik. Selamat malam Pak Mualik. Selamat malam, Pak. Ya, Pak Mualik, dari pemeriksaan polisi, apakah pelaku ini memang benar niat membacok adiknya atau hanya mengancam saja? Seperti apa informasi yang Anda dapatkan? Kalau dari keterangan pelaku langsung, bahwa pelaku ini hanya mengancam saja dan hanya menakut-nakuti saja gitu, Pak. Hanya menakut-nakuti saja begitu ya Pak ya. Nah, jadi ini apakah pertama kali pelaku bersih tegang dengan adiknya atau memang ini kerap terjadi begitu? Kalau ini memang sudah kerap terjadi karena pelaku ini memang sering melakukan tindak pidana. Jadi memang sudah bikin resah warga. Ini pun dia sering memaksa minta uang untuk kepada adiknya untuk beli minuman keras gitu. Baik, jadi ini memang artinya memang pelaku ini kerap membuat onar begitu ya Pak Mualik. Nah, namun apakah perlakuan pelaku ini hanya kepada adik saja atau tadi Anda sempat menyebutkan bahwa dia kerap melakukan aksi-aksi serupa begitu? Apakah benar ini terjadi juga kepada lingkungan keluarga orang lain di luar keluarga seperti itu Pak? Betul sekali itu. Memang pelaku ini kerap melakukan keresahan warga. Yang mana nih pelaku ini sering bikin onar dan mabuk-mabukan gitu, Pak. Baik. Tapi apakah sebelumnya sudah pernah ditindak oleh pihak kepolisian? Iya, Pak. Apakah sebelumnya sudah pernah ditindak oleh pihak kepolisian begitu? Untuk pelaku ini memang sudah residivis, yang mana pelaku ini memang sering melakukan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polsek Gading ini dan sudah 3 kali melakukan pencurian dan ini sudah residivis, Pak. Gitu, Pak. Oke, baik. Jadi artinya sudah 3 kali sempat ditahan oleh kepolisian ya? Ya. Betul, Namun betul. ini kan sudah beberapa kali begitu, ini kejadian kerap berulang, meresahkan warga, bahkan keluarga sendiri diancam adik kandungnya sendiri. Nah, apakah pihak kepolisian sempat melakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap korban? Untuk sementara nih belum dilakukan tes kejiwaan karena menurut kami dan menurut keluarga juga, keluarga pelaku juga, dia ini memang sehat-sehat dalam kondisi tidak terganggu jiwanya gitu, Pak. Baik. Ini korban usia berapa, Pak? Untuk Maksud kami korban pelaku, sudah pelaku. dewasa. Untuk pelaku sekitar umur 26 tahun. 26 tahun. Nah, ini dipastikan tidak ada korban luka atau jiwa dari kasus ini begitu ya. Nah, bagaimana dengan rumah yang coba dibakar oleh pelaku, Pak? Untuk rumah yang dibakar tuh hanya tiangnya saja, yang mana yang kebakar tuh hanya tiangnya saja, yang mana itu hari itu pelaku melakukannya dengan cara melilitkan kain di tiang. Kemudian di saat menyala, warga langsung datang dan memadamkan api, gitu, Pak. Baik. Nah, ini kan jika tadi informasi yang kami dapatkan begitu bahwa pelaku ini sempat bisa ditenangkan pada saat itu, ditenangkan oleh warga yang tadi yang membawa parang, lalu kemudian dia sempat melepaskan parangnya begitu ya Pak ya. Lalu kemudian mengamuk lagi. Nah, ini bisa Anda ceritakan seperti apa detailnya Pak? Oh, jadi gini, Pak. Baik, Pak. Untuk kronologinya, Pak, pelaku ini dalam kondisi mabuk, ya, datang ke rumah adiknya dan memaksa minta uang, namun tidak diberikan. Sehingga pelaku emosi lalu membakar tiang rumah dengan melilitkan kain di tiang rumah. Melihat api sudah menyala, warga sekitar ini langsung datang dan berusaha memadamkan api. Jadi di saat warga memadamkan api, pelaku ini langsung emosi. Kemudian masuk ke dalam rumah lalu mengambil sebilah parang. Kemudian mengancam warga akan membunuhnya. Di saat pelaku sedang emosi, salah satu warga mencoba menenangkannya. Setelah tenang, pelaku langsung membuang sebilah parang. Namun kemudian di saat itu pelaku mendengar
percakapan warga yang mana warga ini akan menangkap pelaku. Nah, di saat itulah pelaku emosi lalu mengambil parang yang dibuangnya. Kemudian mengejar warga. Kemudian di saat itu juga salah satu warga kembali menenangkan pelaku. Di saat pelaku tenang dan lengah, warga langsung mengamankan pelaku. Kemudian diamankan, kemudian diantar ke kantor polisi. Jadi sempat mengejar warga namun tidak terjadi pemukulan atau serangan seperti itu ya? Untuk sementara belum dilakukan penganiayaan, hanya mengejar saja. Gitu. Baik. Pak Mualik, lalu pasal apa yang dikenakan kepada pelaku dan apa ancaman hukumannya? Untuk pasal yang diterapkan ini pasal 335 KUHP. Kalau ancamannya di bawah 5 tahun. Baik, terima kasih atas informasinya Pak Mualik. Terima kasih telah berbincang bersama kami di Berita Satu Malam. Selamat malam, salam sehat selalu.